Halo semuanya, terima kasih telah menjadi penonton setia channel saya. Selamat tahun baru ya. Video ini mencakup prediksi selama 1 tahun ke depan untuk berbagai aspek kehidupan kamu secara garis besar. Silahkan cek kolom deskripsi jika kamu membutuhkan prediksi tarot 2022 secara personal. Enjoy! Hai Aquarius, kita langsung mulai ya. Energi secara umum untuk kamu di 2022 adalah The High Priestess, ditemani oleh Two of Pentacles dan Three of Pentacles. Di sini kalau kamu lihat, kamu ada energi naik tingkat terus nih. Dari 2 ke 3, di sini kamu ada 4, Four of Pentacles. Jadi naik tingkat kan dari 2 koin, 3 koin, 4 koin. So, kita mulai dulu ya. Untuk The High Priestess di sini yang saya rasakan nih, Aqua kayaknya 2022 banyak orang atau banyak institusi atau organisasi yang ingin bekerja sama dengan kamu atau ingin berpasangan dengan kamu. Jadi entah itu dalam hubungan bisnis, keuangan, atau dalam hubungan asmara. Terutama kalau kamu single ya, dalam hubungan asmara. Jadi di sini yang saya rasakan, kenapa kamu dapat The High Priestess, karena kayak kamu benar-benar mengasah intuisi kamu, mengasah insting kamu, yang mana yang sebaiknya kamu ambil. Dengan Two of Pentacles di sini, ini kan energi juggling kan, energi memilah-milah, memilih-milih, energi kebanyakan pekerjaan, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diprioritaskan. Jadi di sini saya merasakan energi sibuk. Kamu mungkin akan banyak sibuk, tapi terutama sibuk dalam hal memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan. Dan dengan Three of Pentacles, ujungnya ya memang untuk supaya kamu bisa membangun hidup kamu, membangun masa depan kamu. Jadi di sini si The High Priestess ini yang saya rasa adalah intuisi kamu tuh meningkat, atau psychic power kamu tuh, kekuatan kamu, keahlian kamu untuk membaca masa depan tuh meningkat gitu loh. Mungkin di awal-awal tahun kamu akan mengalami kecemasan atau kekhawatiran, insecurity yang cukup tinggi. Jadi kayak ketakutan kamu tuh meningkat gitu loh. Tapi itu semua adalah untuk supaya kamu bisa akhirnya memilih yang mana yang terbaik untuk kamu, untuk hidup kamu. Jadi The High Priestess ini memang seringkali saya connect dengan energi psychic power ya, kemampuan kita untuk membaca situasi. Tapi selalu diawali dengan anxiety, diawali dengan kecemasan. Jadi kalau misalnya nanti di 2022 kamu mengalami kecemasan hebat, jangan khawatir. Justru jangan berhenti untuk berpikir rasional, logika. Karena itulah yang akan membantu kamu untuk membuat keputusan, untuk memilih sesuatu yang terbaik untuk kamu, yang akhirnya bisa kamu bawa ke masa depan untuk membangun masa depan gitu loh. Jadi di sini 2022 rasanya seperti apa ya? Seperti pelajaran bagaimana kamu bisa mengimplementasikan insting kamu atau intuisi kamu, kekuatan psychic kamu. Jadi bukan hanya main otak aja, bukan hanya main logika, rasional aja, tapi juga perasaan. Apa yang hati kamu rasakan. Dan kalau kecemasan kamu udah meningkat, masukkan rasional. Jadi keseimbangan dua hal, otak dan hati, itu sangat penting di 2022. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi keuangan kamu ya. Kamu mendapatkan Seven of Pentacles, The World, dan Four of Pentacles. Di keuangan, tadi saya bilang kan, kayaknya akan ada banyak orang-orang atau institusi yang ingin berpasangan dengan kamu, berpartner dengan kamu, atau menarik kamu masuk ke dalam perusahaannya misalnya. Di sini dengan Seven of Pentacles dan Four of Pentacles, mungkin kamu agak sungkan gitu loh, atau mungkin kamu merasa kayaknya riskan, atau
kayak ada keengganan dari kamu untuk mencoba hal baru atau untuk berpasangan dengan seseorang yang baru dalam hal keuangan. Tapi dengan adanya the world, justru kayak kamu diminta, kayak justru dengan adanya energi ini kayak kamu diminta untuk melebar atau meluaskan sayap kamu, melebarkan sayap kamu, jadi menambah keahlian kamu atau lebih percayalah dengan keadaan yang baru gitu. Karena Seven of Pentacles kan adalah energi kita masih menunggu investasi kita kan. Kita sudah memasukkan uang, sudah invest sesuatu, uang, waktu dan lain-lain untuk pekerjaan kita, tapi hasilnya belum juga, atau misalnya kamu nggak juga naik-naik pangkat atau nggak juga naik-naik gaji. Sementara ada yang menawarkan sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Di sini dengan Four of Pentacles yang saya rasakan adalah kamunya enggan, tapi justru disitulah kamu kayak di tes gitu loh, diuji. Berani nggak kamu keluar dari comfort zone kamu, dari zona nyaman kamu? Makanya tadi saya bilang the High Priestess nih, kemungkinan awalnya kamu akan mengalami kecemasan hebat karena kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang semuanya rasanya bagus, tapi kamunya sendiri terlalu khawatir untuk keluar dari zona nyaman kamu. Itu yang saya rasakan untuk urusan keuangan. Jadi balik lagi, tetap harus pakai rasional, harus tetap pakai logika untuk bisa memutuskan yang terbaik untuk kamu. Kalau saya lihat dari 6 kartu pertama ini yang sudah saya jelaskan, energi the world kan energi major arcana kan, energi yang paling kuat gitu loh di antara 4 yang lain. Jadi di sini kayaknya kalau bisa atau kamu memang percaya sesuatu yang baru itu adalah yang terbaik, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk loncat gitu. Siapa tahu memang apa yang selama ini kamu tunggu hasilnya, investasi kamu tuh memang masih lama atau masih jauh atau mungkin nggak kelihatan sama sekali atau mungkin bahkan sebenarnya tidak ada, jadi hanya angan-angan aja gitu. Jadi kalau memang ada tawaran yang lebih baik, kenapa enggak diambil aja dulu, dikerjain dulu, dilakukan dulu. Oke? So, untuk keuangan secara keseluruhan di 2022 saya rasa sih mungkin stabil-stabil aja ya, karena kalau kita lihat di sini kamu punya banyak energi Pentacles nih. 2, 3, 4, 7. Di sini ada Prince atau Knight of Pentacles. Jadi saya rasa untuk energi keuangan mungkin stabil aja ya. Mungkin nggak naik dengan cepat, tapi juga nggak turun sampai kamu kekurangan. Enggak, saya merasanya tuh kayaknya stabil-stabil aja. So, sekarang kita masuk ke percintaan kamu ya. Kamu mendapatkan Ten of Cups, Knight of Pentacles, dan The Emperor. Untuk percintaan bagus banget. Kalau misalnya kamu sudah berpasangan, pasangan kamu nih orangnya cukup stabil. Dan bisa dibilang dengan adanya Ten of Cups dan The Emperor, yang saya rasakan kamu kayaknya sigap bergerak untuk memasuki babak baru kehidupan percintaan kamu. Jadi misalnya kamu baru berpacaran, mungkin di 2022 ada kemungkinan kamu menikah. Atau kalau misalnya kamu sudah menikah, mungkin 2022 kamu siap untuk ayo kita punya anak gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan karena kestabilan pasangan kamu itu, di sini Knight of Pentacles yang saya rasakan adalah si pasangan kamu. Karena kestabilannya dia, kamu kayak optimis gitu loh, positive thinking bahwa gue akan baik-baik saja sama orang ini. Jadi gue mau lanjut ke babak yang baru dalam hubungan kita. Seperti itu yang saya rasakan, which is bagus kan. Dan kalau misalnya kamu single, kalau kamu lajang, di sini yang saya rasakan juga akan ada yang tadi saya bilang kan, akan ada orang-orang yang ingin berpasangan dengan kamu. Kalau misalnya dalam hal asmara, orang yang akan datang kepada kamu adalah seseorang yang stabil. Atau mungkin beberapa orang. Hanya saja kamu mungkin harus bisa memilah-milah
Yang mana yang paling stabil, yang mana yang paling bisa membawa kestabilan untuk hidup kamu. Di sini kalau kamu udah ketemu nanti nih di 2022 dengan orang baru ini dan kamu melihat memang dia stabil, ini langkahnya tuh cepat banget. Karena ada di Emperor di sini, seseorang atau energi yang gerak gitu loh, bergerak aktif, bergerak cepat, bertindak. Dan dengan Ten of Cups sebagai energi utamanya, kebahagiaan total. Jadi bisa dibilang kalau kamu ketemu dengan seseorang yang baru, yang stabil di tahun depan, hubungan tersebut tuh akan cepat. Jadi kalau kamu terbiasa dengan hubungan yang lambat, yang mungkin gak jelas statusnya, atau hubungan yang udah pacaran lama tapi nggak nikah misalnya, di sini yang saya rasakan tuh cepet banget geraknya. Walaupun ini walaupun ini Knight of Pentacles ya, biasanya kan kesatria ini adalah kesatria yang paling lambat, tapi dengan adanya di Emperor dan Ten of Cups, saya rasa jauh lebih cepat daripada pengalaman kamu yang sebelumnya. Oke? So, good luck Aqua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.